Saya kasih tahu kalian semua. Untuk herder-herder dan lain-lain. Kalian maju, kalian patah. Thank you. Halo. Halo, Mika, Jo, Kristen atau Halo bukan? bang, Kristen bang, Protestan. Ya. Cuma bentar doang bang, cuma ini doang bang, kemarin cerita doang sih, nggak bisa pasang mic. Ya kemarin soal bang Eka sama Edis TV ya. Awalnya saya ini cuma cerita doang sih. Awalnya saya salut gitu sama Edis TV dan lain sebagainya, kan udah bawa jiwa dan sebagainya. Cuman ya aneh aja gitu pandangan Edis TV soal Tritunggal gitu. Ya. Kacau lah gitu. Puji Tuhan, Kacau. sadar. Puji Tuhan, abang. Iya awalnya jujurnya gitu sih bang, jujurnya sih cuma menyampaikan aja sih bahwa iya sih awalnya saya cuman sedih aja, kalau bisa ya damailah gitu kan, kalau bisa gitu saling kecuali mendoakan Edis gitu. bertobat dan menjelaskan Tritunggal dengan baik, saya berdamai. Iya. Tapi kalau dia belum bertobat, minta maaf, saya tidak mungkin berdamai dengan iblis. Iya sih. Ya awalnya saya juga pandangannya seperti itu, cuman baca-baca di Alkitab, waduh, sampai Paulus sama Petrus juga nentang gitu kalau namanya kayak gitu. Memang sih pandangannya mungkin satu-satunya jalan ya gitu, Kristus ada satu-satunya jalan kebenaran gitu. Tapi Kristusnya benar tapi versinya beda gitu. Iya, berarti itu Kristus yang Itu lain. doang Itulah sih. yang ditentang di Konsil Nicea tahun 325 Gitu. Gitu doang bang. Sama pendeta Mel Atok saja dia tidak sejalan loh bang. Iya. Makanya itu. Iya makanya kan aku suka ngeliatin konten-konten abang juga di YouTube juga gitu. Terus mungkin masih banyak juga yang rada-rada belok lah gitu. Hati-hati bang. Karena typing di bawah ini SSI-nya banyak bang. Itu dia. Menyamar. Makanya kemarin tuh aku ngeliatin Bang RK ngobrol sama di YouTube gitu sama Pak siapa gitu kemarin tuh. Udah jadi tercerahkan. Iya juga sih gitu. Terus ngecek di Alkitab. Emang sih awalnya aku pikir ya mungkin Bang RK sama Edis TV kayak Paulus dan Barnabas lah gitu kan. Beda pandangan tapi ya damai lagi atau gimana gitu. Cuma pas liatin lagi lebih dalam lagi, Paulus sama Barnabas kan beda pandangan soal Markus doang. Kalau ini beda. Soal esensi nih, bahaya nih. Itu seperti bapak-bapak gereja dengan Arius. Iya, Arius. Nah, Edis itu cucunya Arius, bang. Iya. Ya, aku sih nggak gimana juga sama Edis ya, cuma paling ya sebagai umat Kristen ya mendoakan saja lah gitu. Semoga gitu Bang Edis ini ya gimana ya diubahkan. Bertobat, bilang aja to the point biar dia bertobat. Mendoakan saja. Mendoakan supaya dia bertobat. Mendoakan, iya. Aku cuma bisa mendoakan saja lah sebagai jemaat lah. Bang RK mungkin yang depan lah. Baik, semangat Bang ya. Yang penting Abang masuk rom yang belajar Alkitab gitu ya, itu lebih baik. Iya Bang. Tapi hati-hati, blok barat itu hati-hati, pengajaran Alkitab blok barat itu timur dekat Purba itu hati-hati Bang. Siap Bang, siap. Oke, makasih Bang. Siap, oke gitu aja Bang ya. Tuhan Yesus berkati juga, semangat Bang. God bless you. God bless. Puji Tuhan, banyak yang mulai tercerahkan, sedikit-sedikit, pelan tapi pasti banyak yang mulai tercerahkan ya. Ya, pelan-pelan ada yang mulai tersadarkan dengan ajaran Edis, ya. Bahwa Edis ini betul-betul sesat. Hati-hati dengan bahaya SSY ya. Standar kebenaran kita adalah Alkitab, ya. Jadi bukan standar kebenaran kalau ini seperti ini dengan saya begini, bukan. Standar kebenaran adalah Alkitab. Enggak ada yang lain, ya. Silakan naik. Ya, halo. Kristen atau bukan? Saya Kristen. Saya ingin bertanya ini loh. Kenapa Kristen? Kalian? Ya, gereja saya apa? Kristen di Protestan. Gereja apa? Protestan. Umur berapa? Umur 19. 19. Gereja Protestan gereja apa? Gerejanya di maksudnya resortnya gitu. Iya, sinode apa? Di Medan Bang. Ya gereja apa? Turun kau penipu, masih kecil udah belajar tipu, turun. Masih kecil udah belajar tipu. Malu.
Salve, saudaraku, Salve, shalom. shalom, shalom Bang Ursya. Gimana Bang Ursya? Saya ngelihat tadi malam itu puas sekali dengan Romo Cafe. Saya sedikit aja Bang RK mau Baik, pesan-pesan buat kawan-kawan dari kami sesama Protestan. baik. Kawan-kawan yang Protestan, jaga keluarga kita, jaga generasi-generasi kita dari serigala berbulu domba, ajaran-ajaran sesat itu. Tetaplah berpegang teguh kepada ajaran bapak-bapak gereja dari para rasul-rasul Tritunggal yang diajarkan Tritunggal Maha Kudus. Jangan sampai kita menyesal anak-anak kita tersesat. Jaga hati-hati. Kalau mau belajar, belajarlah ke apologet yang mengajarkan apa yang diajarkan oleh para rasul sesuai dengan Alkitab. Kalau sudah generasi kita tersesat, nyesal kita nggak ada guna. Sulit untuk diluruskan kembali. Contohnya itu Edis. Malah seorang imam mau coba dijebak. Dari kalimat-kalimatnya itu aja tadi malam saya bisa perhatikan. Seorang imam mau dijebak. Nggak segampang itu. Imam itu dikuasai oleh Roh Kudus, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Jadi nggak gampang terjebak. Jadi buat kawan-kawan Protestan atau Katolik, sudah tinggalkanlah room edis itu. Kita tidak iri. Cuman di Alkitab dibilang sekali dua kali diingatkan para penganut sesat ini, kalau masih tidak bertobat, ya sudah tinggalkan. Jangan sampai malah otak kita terkontaminasi hasil manipulasi dari serigala berbulu domba. Tinggalkan, jangan besarkan lagi dia, supaya ajaran mereka itu tidak besar. Dan generasi-generasi kita, anak-anak kita, tidak terkontaminasi ajaran sesat. Itu saran saya. Sudah tinggalkan. Ikutinlah apologet kalau mau belajar nih. Ikutin apologet yang benar-benar mengajarkan Tritunggal Maha Kudus. Banyak kok. Dari Katolik ada, dari Ortodok ada, dari Protestan ada. Ajaran sesat itu bagai-bagai duri dalam daging itu. Serius, hati-hati kalian. Kalau sempat anak kalian kecemplung di ajaran sesat itu gak akan bisa, sulit dikeluarkan. Bukan begitu Bang RK? Betul, sulit. Nyapunya susah. Sangat sulit. Ini ada Bang RK, ada Bang Joseph, ada Romo Cafe, ada siapa lagi Agatha, ada siapa lagi, banyak itu apologet yang ngajarin ajaran para rasul. Sudah, jangan dibesarkan lagi ajaran sesat itu. Gak ada istilah, kita kan sama-sama mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus yang bagaimana? Yang benar atau yang dipelintir-pelintir, disesat-sesatkan? Enggak, kita kan mengikuti ajaran, dia kan percaya sama Allah. Iblis juga percaya. Iblis juga tahu Alkitab. Terus kita mau ikut iblis? Gak mungkin kan? Bukan begitu Bang RK? Betul. Kan gak mungkin. Jangan dibesarkan lagi saudara-saudaraku semua. Sudah, biarkan, tenggelamkan. Kalau dia mau nyerang-nyerang RT 6, biarkan. Itu urusan dia. Jangan kita besarkan lagi, biar ajaran dia itu ajaran yang sudah bapak-bapak gereja tenggelamkan dari zaman abad-abad terdahulu. Jadi ayo kita sekarang kita tenggelamkan, kita selamatkan anak-anak kita dari ajaran sesat ini. Jangan sampai anak kita tersesat, itu aja. Kalau kita selamat, kita jaga anak-anak kita, generasi-generasi kita. Kalau mereka besar, Pemikiran 10 bagus. tahun lagi, sulit untuk membendung mereka. Betul. Ikutlah, Pemikiran bagus. ikutlah ajaran-ajaran bapak-bapak gereja, ikut ajaran-ajaran para rasul. Mereka itu udah rela martir untuk mempertahankan ajaran
apa yang disampaikan Tuhan Yesus, mereka rela martir, lah kita malah ngikutin yang serigala berbulu domba. Ya. Betul. Hati-hati, hati-hati, waspada juga dengan jebakan-jebakan uang. Betul. Kita dienakin, dikasih duit, dikasih uang, baru kita pelan-pelan digiring. Waspada, tetap setia apa yang diajarkan Tuhan Yesus, Tritunggal Maha Kudus, Amin. sampai akhir hayat. Dan Amin. ajarkan kepada generasi-generasi kita, jangan pernah berkhianat kepada Tuhan Yesus. Begitu aja dari saya, Bang RK. Terima kasih, Bang. Motivasi yang cukup bagus. Tetap semangat, Bang RK. Semangat. Jangan kalah, mau diserang di pembunuhan karakter kek, mau bagaimana kek. Ini Siap. kayaknya SSY ini buzzernya banyak sekali. Banyak sekali, Pak. Kan bergabung sama RT 6. Betul. Mereka gabung RT 6, makanya typingin di bawah ini SSY. Jadi yang Tritunggal murni itu jangan sampai terpengaruh dengan typing. Hati-hati itu. Sepakat. Hati-hati. Jangan percaya sama typing. Mm-mm. Lihat yang pada lainnya aja, yang berbicara, jangan pada typing. Mm-mm. Waspada. Bang RK Siap. jangan berkecil hati. Wah, saya diserang, saya gini. Kuat. Jangan. Masih Kami kuat, banyak Bang. di belakang Bang RK, banyak. Siap. Thank you. Kami banyak. Orang Tritunggal Maha Kudus ini banyak di belakang Bang RK. Siap. Thank you. Jangan berkecil hati di pembunuhan karakter lah, diserang keluarga lah, diserang nenek moyang, cabut gigi mereka satu-satu. Bilang gitu aja. Siap, Pak. Siap. Oke, Thank you, Bang ya. Oke. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Tuhan Salve. memberkati. Salve. Melihat. Ya, jadi saya kasih tahu kalian. Edis tadi malam itu berusaha untuk mau menjebak Romo Cafe karena punya tujuan juga. RK, tujuan dia apa? Romo kamu saja saya lawan. Apalagi kamu, RK. Nah, tujuan dia itu. Tapi sorry, Dis. Yesus sudah janji. Ya, gereja yang dibangun di atas batu karang, Allah mau tidak akan menguasai. Dikasih tahu, Dis. Ya, tujuan dia itu adalah apa? Dia bilang apa? Saya sudah lawan Romomu aja sepakat. Jadi dia mau jebak Romo Cafe, lalu di record, tim recordnya udah siap. Tapi sayangnya Romo Cafe tidak terjebak. Edis, kau lupa kah? Tuhan Yesus pernah bilang, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasai. Kau sedang lawan orang Katolik, Dis. Beda, Dis ya. Beda ya. Beda ya, Dis ya. Beda ya. Bonyok kan? Bonyok kan, Dis? Bonyok. Dis, saya kasih tahu kau, Dis, satu hal. Ini belum orang dalam, Dis. Kalau beta pakai orang dalam lagi, Bunda Maria, Kejadian 3 ayat 15, kepala ular saja diinjak, Dis. Apalagi kau punya kepala. Lebih baik kau bertobat, Edis. Ya, sebelum kau punya kepala diinjak. Ya. Lebih baik kau bertobat, Edis. Dengan ajaran Tritunggalmu yang kacau balau, sebelum kepalamu diinjak sama seperti iblis. Ingat, saya kasih tahu kalian, saya tidak akan berhenti. Ya. Selagi mulut saya masih bersuara, ya, saya akan tetap bersuara. Yang Katolik jangan longor-longor ya. Yang Katolik jangan longoron. Ya. Jangan longoron yang Katolik-Katolik ini ya. Ya, teman-teman Protestan mau dengan saya, silakan. Saya open sekali. Ya, udah tahu lah sifat saya gimana elastis ya. Ya. Tapi untuk yang Katolik, ya, jangan coba-coba, ya. Jangan coba-coba kalian ya. Pegang tangan baik-baik. Jangan sampai kalian terpengaruh dengan bidat Edis itu ya. Sampai titik darah penghabisan saya. Edis, kau dengar baik-baik dan herder-herdernya. Saya kasih tahu kalian, saya sampai titik darah penghabisan saya tidak akan berhenti. Ya. Saya tidak akan berhenti. Saya kasih tahu kalian. Apalagi si Edis kan gak berani debat dengan saya. Saya sudah daftar di Superboy. Sampai detik ini dia tidak daftar di Superboy. Ya kan? Sampai detik ini tidak berani daftar. Kita ketemu di Superboy, daftar di Superboy.
Bubuk kau di situ, Dis. Saya kasih tahu kau. Bubuk engkau di situ, Dis. Saya kasih tahu kau bubuk di situ, Dis. Ya. Kau bubuk di situ. Karena apa? Saya ini pernah Protestan. Orang Protestan tidak ngajarin seperti yang kau ajarkan itu. Saya ini Protestan, saya di sekolah STT dulu. Orang Protestan tidak mengajarkan sama seperti yang kau ajarkan itu, Edis. Gak ada orang Protestan mengajar seperti yang kau ajarkan, yang bilang Yesus berdiri sendiri, tidak bersama-sama dengan Bapa. Gak ada orang Protestan mengajarin itu. Kau sendiri yang buat ajaran gado-gado. Unitarian iya, Jesus only iya. Arianisme itu, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Gitu. Rata. Beta kasih tahu besong semua, Saya kasih tahu kalian semua. Untuk herder-herder dan lain-lain. Kalian maju, kalian patah. Saya sudah omong dari awal kan. Kamu maju, kamu patah. Saya sudah siap patah. Tapi kalau engkau yang patah, engkau jadi gembel. Ya, kau maju paksa kau patah, beta bilang. Saya suruh kasih tahu kau. Saya sutradara terbaik, man. Seorang RK itu sutradara terbaik. Sutradara terbaik. Jadi kalau lu mau maju, lu patah. Kita kasih tahu lu. Ya, lu patah. Ini bukan sutradara. Kalau ini mode serius. Nah, ini mode kalem. Lu maju, lu patah. Beta akan bongkar semua lu punya ajaran-ajaran tuh, beta bongkar semua nanti. Lu lihat. Lu salah langkah, lu selesai. Halo, Kristen atau bukan? Halo, shalom Bang Eka. Ya, shalom. Ya, Silakan. Kristen atau bukan? iya saya Kristen. Baik, silakan. Tanggapan atau apa, silakan. Terkait ajaran Edis yang makin kacau, silakan. Enggak begini. Baik, silakan. Maksud saya begini, saya ini dulu ya, bukan ngebela si A atau si B ya kan. Saya Langsung pada ajarannya. Langsung pada esensi ajarannya. Saya udah tahu arahmu. Langsung pada esensi ajarannya. Ajaran yang mana nih? Ya, ajaran si A atau si B. Ya kan ini kan ngebahas si Edis tadi Abang Eka ya. Nah, langsung pada ajarannya. Nah, yang disampaikan Bang Edis itu, adakah yang di luar Bible? Iya loh, di luar Bible tadi malam. Loh bukan, tadi malam saya tonton loh yang sama Homo Cafe itu. Dia bilang Yesus berdiri sendiri, tidak bersama-sama dengan Bapa. Kau sepakat? Bukan yang itu. Yang tadi malam, Yang semalam Yesus kan Romo Cafe bertanya, Yesus berdiri sendiri, apakah benar itu tidak bersama-sama dengan Bapa? Enggak. Bang Edis itu belum menyelesaikan kalimatnya, terus langsung Dia bahas tidak yang lain. menyelesaikan kalimatnya karena apa? Romo Cafe menanyakan bahwa di mana ayatnya Yesus berdiri sendiri. Lalu karena dia tidak tahu ayatnya, dia blunder di situ, dia turun sendiri. Lalu dia fitnah orang, turunkan dia begitu. Bukan Bang Eka, saya nonton itu Bang Eka. Makanya saya bilang tadi. Coba, Saya narasi dia Yesus berdiri sendiri itu benar atau tidak? Bukan, dengar dulu. Gini ya, Bang Edis itu tuh karena si Cafe tidak menjawab pertanyaan Bang Edis. Dia sudah jawab Jadi karena Bang dia Edis bertanya. ya, Kamu dengar, sudah kamu saya belajar, ya, gini. teman-teman, Kamu dengar baik-baik. Kamu dengar baik-baik. Ya gimana? Edis ingin menggiring Romo Cafe bahwa Yesus punya Tuhan, betul? Bukan, dia bertanya loh. Jangan Iya, dikasih dia pikiran bertanya, dulu. tetapi Nah, itu dalam seni berdebat itu sebuah penggiringan. kita itu jangan langsung negatif. Sekarang saya tanya Anda Dulu. percaya Yesus punya Tuhan atau tidak? Untuk pas di bumi, iya benar. Mana dalilnya eksplisit? Lah dia berdoa sama siapa? Dia berdoa sama Bapa. Apakah eksplisit di situ Yesus punya Tuhan? Lah bukan masalah dia eksis atau apa. Sola scriptura. Kamu Protestan, saya Makanya coba. saya bilang tadi, Bang Ya Eka udah, kok sola kemana-mana scriptura nih. dengan saya. Sola Yang scriptura dengan saya. Dengar dulu Bang Eka. Ya tunjukkan dalil. Saya nggak mau congor. Tunjukkan dalil secara sola scriptura. Yesus punya Tuhan secara eksplisit. Tunjukkan. Itu malah bawa kemana-mana. Yang kita bahas kan malah. Enggak, saya lagi berbicara tentang esensi pengajaran. Coba Anda tunjukkan sola scriptura ada nggak? Saya bilang tadi Bang Eka, di mana? Dalil ayat Alkitab Di luar sola Alkitab scriptura itu. Yesus punya Tuhan ada atau tidak? Bukankah semua yang sampai ke Edis itu? Saya tanya, dalil sola scriptura di dalam Alkitab Yesus punya Tuhan ada atau tidak? Makanya kan saya bilang jadi begini nih. Kamu sola komunikasinya. scriptura atau tidak? Saya tanya. Gimana? Kamu sola scriptura? Iya.
Oke, sekarang kalau sola scriptura, tunjukkan dalil secara eksplisit Yesus punya Tuhan. Saya hanya baca yang di Alkitab aja. Ya, ayat Alkitab coba Yesus punya Tuhan. Ya, kan di Alkitab itu. Mana dalilnya? Kitab apa? Ya kan? Kitab apa? Aku malah kitab apa? Pala ngetes. Ini komunikasi gimana sih? Memang kau tolol, bidat. Turun bidat. Gak ada dalil. Saya minta dalil. Kau pakai kitabnya Saksi Yehova, itu ada Yesus punya Tuhan. Seperti yang ditunjukkan sama mata pisau itu. Kalau tidak ada dalil dalam Alkitabnya orang Kristen Yesus punya Tuhan, kau bisa gunakan dalil di dalam kitabnya Saksi Yehova. Gunakan kitabnya Saksi Yehova, di situ eksplisit Yesus punya Tuhan ada tuh. Kitabnya Mormon engkau bisa pakai dalil eksplisit sola Mormon bisa. Pakai dalil-dalil itu. Pakai aja dalil itu Saksi Yehova. Jadi ketika Romo Cafe menanyakan, apakah betul Yesus berdiri sendiri tidak bersama-sama dengan Bapa? Edis tidak tunggu 2 detik atau 3 detik. Atau tarik napas dulu, baru berbicara, berpikir, baru berbicara. Dia dengan lantangnya, iya, Yesus berdiri sendiri, tidak bersama-sama dengan Bapa. Mending mulut saya kasar daripada halus seperti iblis di dalam taman itu. Makanya saya kasih tahu kalian, saya kasih tahu kalian. Iblis di taman itu, kalau dia rayu Hawa dengan cara yang kasar, Hawa, kau makan buah ini cepat. Nanti kau tidak mati. Iblis pakai nada dan intonasi seperti itu. Apakah Hawa mau makan buah itu? Hawa tidak mungkin mau makan buah itu. Tapi iblis pakai caranya apa? Hawa, Bibel bilang boleh makan buah itu. Nanti kamu sama seperti Tuhan loh. Soalnya Bibel udah ngomong kayak gitu. Hawa terjebak dengan mulut manis setan. Beta kasih tahu lu semua. Hawa terjebak dengan mulut manisnya setan, dengan mulut manis iblis. Kalau iblis pakai nada kayak RK, orang timur, ya. Kalau iblis pakai nada kayak orang timur, iblis bilang begini, Hawa cepat kau makan itu, kau punya buah itu, kau makan cepat. Makan buah itu. Kalau kau makan buah itu nanti kau seperti Tuhan. Kau makan, kau tidak akan mati. Kau makan cepat itu buah itu, pakai nada seperti orang timur ini. Saya yakin Adam tidak mungkin makan. Beta yakin Adam saya mungkin makan, atau Hawa saya mungkin makan buah itu, saya mungkin. Tapi iblis pakai cara yang bagus. Sayang, hai Hawa, lagi ngapain? Lagi ngaps nih. Lagi nyantai. Kamu mau gak makan buah itu? Bibel berkata, Bibel terakhir jadi Bibelon. Bibel terakhir Bibelon, si kudis itu Bibelon. Woi, Bibelon. Ya. Bibel berkata, kau makan buah itu, kau tidak akan mati. Tenang deh Hawa, percaya deh sama kamu gak akan mati deh. Bener. Bener. Yakin. Yakin. Sok atuh dimakan buahnya. Makan, aku makannya. Saya yakin, makanya sekarang saya omong keras. Kalian tidak percaya. Saya lebih percaya dengan orang punya mulut manis. Terakhir saya tersesat. Rata tersesat semua. Saya rata tersesat. Sapu rata saya tersesat semua di situ. Basong tersesat. Kalian tersesat semua di situ, teman. Saya kasih tahu kalian. Tersesat. Jadi abu, debu, teman. Iya, beta kasih tahu lu, betul. Lu naik ke atas ini, lu pakai duk bawah itu dalil. Kali 3 guys, kali 3 guys, kali 3, kali 4, kali 5 guys. Lu bawa itu dalil, teman. Lu datang ke sini bawa congor, sudut pandang. Anak kici juga bisa. Anak kici juga kalau naik ke atas beta perum ini dia pakai sudut pandang, omong-omong, bisa. Stop tipu-tipu. Stop tipu-tipu. Kosong ini banyak penipu semua, omong kosong. Beta jadi rocker.
Lu lawan orang Flores nih, lu selesai teman. Selesai sekali. Romo Cafe itu Flores itu mereka sabar ya Bang. Mereka punya seminari di Flores. Itu Flores ada seminari namanya Toda Belu Mataloko. Itu orang pintar semua itu. Dengan seminari Ledalero Maumere. Romo Cafe itu dari dua seminari itu, seminari tinggi. Itu orang-orang hebat semua teman. Kalau orang di Flores, makasih Brimo. Makasih Brimonya. Oh Michael, makasih Brimonya. Thank you. Silakan. Nada drink Brimo ini enak ya. Apalagi kalau dari Ceyani. Nada drink Brimo ini paling enak, apalagi kalau dari Ceyani. Brimonya aduh, melengking. Brimo. Jadi kali ada nada suara satu, kalau dari Ceyani itu ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Brimo gitu. Ya, lanjut silakan. Halo, Bang. Halo, Bang. Salam, Kristen atau bukan? Kristen, Bang. Ya, silakan. Apa? Ini saya mau bertanya, Bang. Untuk penginjilan atau pengkhotbah lah di dalam gereja, bisakah seorang wanita? Bisa. Gereja-gereja apostolik itu tidak pernah pengkhotbah seorang gembala. Gembala itu kan pastor dalam. Pastor itu kan harus laki-laki. Ya, itu sesuai ajaran-ajaran apostolik ya. Tetapi kalau kita lihat latar belakang di dalam perjanjian lama, di dalam Yahudi ya, yang sederhana saja ya. Saya ikut Sikudis sederhana. Di dalam perjanjian lama, Bang, ya, Alkitab mencatat di perjanjian baru, hendaklah perempuan itu berdiam diri dan menerima ajaran. Ya. Ya, dan gembala di dalam perjanjian baru itu selalu laki-laki. Tidak ada seorang gembala perempuan di dalam perjanjian baru atau gereja perjanjian baru. Bahkan di dalam perjanjian lama, seorang imam yang melakukan penyembelihan kurban itu laki-laki. Tidak pernah seorang imam yang melakukan penyembelihan kurban itu perempuan, tidak ada. Lalu darahnya diteteskan di atas kenisa. Itu yang melakukan adalah laki-laki imamnya. Sepanjang sejarah tidak pernah seorang gembala atau imam perempuan. Gitu, Bang. Tidak ada di dalam Alkitab itu yang merekomendasikan Tidak ada. gembala itu seorang wanita. Tidak ada. Tidak ada. Apa ya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada Saya bisa ditunjuk. saya bergereja begitu, saya sedikit ya ngerti. Kalau bicara pastor itu laki-laki. Pastor tidak ada perempuan. Jadi pastor secara bentuk grammarnya saja itu merujuk pada laki-laki, Pak. Tidak pernah pastor grammarnya menuju pada perempuan. Itu tidak ada. Saya kebetulan Protestan, Kak RK. Ya. Protestan itu kan 3, Reform, ya, Calvin, Zwingli. Ya, masuk itu abad-abad 16. Kalau masuk ke selanjutnya abad-abad 17, 18, 19 itu masuk ke ajaran karismatik lagi. Jadi orang karismatik tidak pernah mau menyebut dirinya Protestan. Begitu pula orang Protestan juga tidak mau menyebut mereka karismatik. Kalau yang betul-betul Protestan yang mengakar ya. Gitu. Oke lah, makasih Kak. Oke, makasih Jadi Tuhan memberkati. Saya tidak mau terlalu dalam. Saya lagi fokus ke Edis. Ya. Kalau masalah edisi, apalagi saya Batak, saya semarga saya juga. Banyak yang semarga saya atau orang Batak sendiri yang menguahkan. Ternyata salah besar. Dan saya sudah tahu itu lama. Selagi dia tidak berdiri di kakinya sendiri, masih tergantung sama orang yang di atas. Yang saya dengar sih ya, kalau benar, ya masih dalam naungan Sopiatul. Ya. Artinya kalau secara Alkitab ya katakannya tidak, katakan tidak kan gitu. Betul. Akan terikat doktrin. Doktrin itu penting, tetapi doktrin yang betul-betul berdasarkan ajaran gereja atau ajaran patristik gereja, hasil-hasil konsili kan sudah ada, Pak. Kecuali Edis dan Sofiatul, timur dekat Purba itu buat konsili untuk lawan konsili Nisea. Ya, mereka buat dulu konsili, Edis mereka, Sofiatul buat konsili Amerika. Atau konsili California. Untuk menentang ajaran konsili Nisea tahun 325.
Nah, di dalam konsili Amerika itu ada Sofiatul, ada Edis, ada siapa lagi? Mel Atok juga mungkin. Ada Saifuddin Ibrahim. Ada Erben dan juga 60 apologet anjing itu. Karena direkrut sama anjing, Pak, gitu. Nggak nyangka juga Pak Saifuddin seperti itu. Itu beda-beda. Saifuddin itu Vanes, Pak. Nanti dalam konsili itu dong pukul. Konsili Amerika dong bakal lain. Karena Saifuddin, Vanes, Sofiatul Timur, Pak Edis Harian dong bakal lain. Tidak ada titik temu di situ, Pak. Karena Tuhan tidak merestui itu. Saya pikir juga sudah cukup bagus dengan ketritunggalan bisa dijelaskan semua. Itu, Saya juga banyak dengar dulu dari SD tentang tritunggal bisa menjawab semuanya. Masalah kalau Yesus mati berarti Tuhan mati kan? Kodrat ilah lebih tepatnya karena dia memiliki dua kodrat. Jadi bilang kodrat ilahi, yaitu kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Kalau kita bilang dia mati dalam keadaan sebagai manusia, Allahnya kemana? Ada pandangan dari Gereja Baptis Independen Alkitabiah GBIA, itu Pak Suwento Lio itu pernah mengatakan bahwa ketika dia mati, keilahiannya meninggalkan dia. Berarti Kristus on off. Ya. Jawaban yang paling tepat adalah kodrat ilahi yang mati dalam keadaan sebagai manusia. Itu jawaban yang tepat. Seperti itu. Ya, itu dia. Jadi kalau seperti saya kan di umur 40 sedikit mengerti tentang, ya saya bilang hanya ketritunggalan itulah. Dari 0 sampai 40 itu kita nggak ada pengajaran itu. Saya kan Protestan, Kak. Nggak ada pengajaran itu. Oke, baik Pak. Itu masih, thank you Pak ya. Semoga Bapak jangan tersesat dengan ajaran Edis Pak ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Makasih. Oh, mau lihat ya Amang ya. Oke Pak, Kak, salam. Salam. Ya, jangan tersesat dengan ajarannya si Edis ya. Jangan. Nanti dia pakai bahasa yang halus. Hei, ini kata Bibel. Bibel yang ngomong kayak gini loh. Halus banget kata-katanya. Bibel. Terakhir kamu akan jadi Bibelon kayak aku. Bibel. Ya Bibel. Brimo, mana Brimo? Belum bunyi. Bibel loh. Hati-hati, mulut manis itu ya Tuhan. Semakin manis mulut itu semakin nikmat. Saya sudah mana anti noser, silakan mana naik. Halo, Kristen atau bukan? Kristen. Baik, bisa buka kamera silakan. Gak usah lah, dari tadi juga nggak ada yang buka kamera kok. Ya saya mau kamu buka kamera gimana? Ya udah nggak usah. Ya udah turun, siapa suruh lo naik? Kagak ada yang maksa, lo yang minta naik. Kamu itu antikris, berdiri di atas 7 gunung, di atasnya ada perempuan. Itu kerjaan lo. Antikristus. Iya. Pasti ini luga ya. Lu juga goblok lo. Apa goblok? Tolol banget lo gitu. Lu yang tolol. Lu nggak tahu lu kuasa Tuhan itu apa? Karena perkenanan Tuhan. Karena perkenanan Tuhan, Tuhan berkehendak. Kalau lu tidak berkenan Tuhan sama lu, langsung pada esensi, Edis bidat atau tidak? kerjaan lu cuma muter-muter, nginap di hotel. Mutar. Kalian terlalu banyak bahas Islam, makanya putar-putar kalian. Boti ngondek. Aku nggak ngondek kok. Kamu itu lucu gitu. Apa sih? Aku harus pakai bahasa yang halus deh lawan kamu. Kamu sakit hati. Kalau sakit hati, aku dapat singa kok di sini. Kalau Tenang sakit deh. hati RK, banyak berdoa kamu. Nggak sakit hati aku dapat singa. Si Edi sudah nggak dapat singa ya.
Itu dia, makanya kan Udah nggak dapat gift ya di situ, nggak dapat, udah transferan kurang. kamu itu cuma ngemis dari zaman dulu kamu. Ngemis enggak, orang Kristen, orang Katolik di sini kalau kasih saya nggak pernah ngemis-ngemis Lah, kok. lu ngaku juga kan. Lalu Edis kagak ngemis, Edis itu kagak ngemis. Gua kasih tahu lo, si Edis itu kagak ngemis. Yang ngebesarin lu Protestan. Edis itu, Yang bang lu Protestan. Protestan. Dia lupa sama Emang Protestan. Edis Protestan? Tapi sekarang semua udah kabur dari. Emang Edis Protestan? Siapa bilang? Siapa bilang kabur? Justru Edis yang buang fitnah. Edis yang buat fitnah kalau RK merebut donatur Katolik. Ini kamu udah Gak tahu malu. Berarti donatur Katolik dan orang-orang Protestan sudah meninggalkan Edis. kalau kamu mau Memalukan pih. Tapi setan, diam kau setan. menggambarkan Injil aja. Saya mengambarkan Injil Yesus adalah Tuhan, bukan kayak kalian. Golongan Edis mengabarkan Yesus punya Tuhan. Itulah kalian. Jelek-jelekin orang terus. Ini rumul sama Stats, diam. Circle kita berbeda. Circle gua berbeda sama si Edis. Beda. Gak usah, gua kagak takut. Gua kagak takut, bre. Ya. Mengabarkan Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik Yesus adalah Tuhan. Bukan Yesus punya Tuhan. Kalau Yesus punya Tuhan itu bukan kabar baik. Kabar buruk. kamu yang ngomong. Apui, turun kau. Kau dengar, kabar baik itu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kabar baik. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Itu kabar baik. Edis bukan beritakan kabar baik. Edis beritakan Yesus punya Tuhan. Bukan Yesus adalah Tuhan. Itu bukan kabar baik, kabar buruk. Masa udah jelas-jelas dia bidat kok dengan statement-statementnya kok kalian masih. Hari ini dengarlah kabar baik. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan. Kali malaikat ini. Hari ini telah lahir bagimu Kristus punya Tuhan kota Daud. Baru dikatakan kabar baik. Edis bukan beritakan kabar baik, kabar buruk. Karena dia meritakan Yesus punya Tuhan. Tritunggal buang ke tong sampah. Itu kabar baik, saya tanya kalian. Itu berita Injil. Hah? Itu berita Injil. Yesus punya Tuhan, Tritunggal buang ke tong sampah, Dwinatur semua segala sesuatu buang ke tong sampah. Lalu kemarin, ya tadi malam lagi, Yesus itu berdiri sendiri tidak bersama-sama dengan Bapa. Nah itu bukan kabar baik, kabar buruk. Boleh berpoligami. Alkitab mengajarkan politeis. 3 Tuhan. Yesus, kalau sudah 3 Tuhan, Yesus punya Tuhan. Itu bukan kabar baik, kabar buruk. Masa simple bro, itu berpikir sederhana loh, salib rencana iblis. Ngeri loh teman, masa hal sederhana kayak gitu. Kabar baik itu, jangan bahas itu, saya nggak mau ya itu. Bang Moses kayak. Terus kau bahas-bahas gift, teman, saya kasih tahu kalian. Ini kalau yang gift di sini, saya kasih tahu orang Protestan yang waras. Ya, orang Protestan yang waras, orang Katolik di sini waras, mau belajar Alkitab. Bukan kalian, bukan belajar Alkitab, belajar Islam. Kristen yang nggak benar, malah sibuk ngurusin Islam. Gimana? Di Kristen aja kau dibilang sesat, malah kau mau nyesat-nyesatkan agama orang. Tidak tahu malu.